Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sampai hari ini kita sudah menjadi bukti dari kasih setia Tuhan. Sebab bukan dari kata orang saja kita mendengar tentang Tuhan, bukan? Tetapi kita semua mengalami sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Dia terus memelihara hidup kita, memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita, lebih dari apa yang kita tidak bayangkan. Dia selalu setia memelihara hidup kita. Dan bukti dari pemeliharaan Tuhan atas hidup kita tidak akan pernah dapat kita sebutkan satu demi satu. Itu sebabnya tema kali ini saya beri judul Pemeliharaan Tuhan, supaya kita diingatkan kembali bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita begitu sempurna, sehingga kita tidak perlu mengeluh dalam hidup ini. Sebab kalau kita mengeluh, menjalani kehidupan ini dengan keluhan, maka hidup kita akan menjadi lebih berat lagi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita sadar bahwa Tuhan memelihara hidup kita, maka kita tidak perlu takut dan khawatir lagi menjalani kehidupan ini. Bangsa Israel berjalan di padang gurun, kering tandus, tidak ada apa-apa. 40 tahun mereka bertahan. Oleh karena apa? Pemeliharaan Tuhan. Bahkan dari padang gurun yang kering kerontang itu, Tuhan bisa keluarkan mata air. Tuhan bisa buat apa saja untuk memelihara hidup kita, bahkan di luar dari jangkauan pemikiran kita. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai pemeliharaan Tuhan ini, mari kita satukan hati berdoa. Bapa pemelihara hidup kami, setiap kali kami mengingat akan kasih dan kebaikan-Mu, Engkau membuat kami terheran-heran atas dasar apa Engkau mengasihi kami sedemikian rupa. Engkau menjaga kami sebagaimana Engkau menjaga biji mata. Engkau katakan tidak akan terjadi sesuatu tanpa seizin daripada-Mu. Bahkan rambut kami terhitung. Ya Bapa, kalau kami menyadari kebenaran ini, apakah yang dapat membuat kami menjadi takut dan khawatir ketika Engkau menyatakan diri-Mu sebagai Jehovah Jireh? Maka kami tidak perlu lagi meminta apapun daripada-Mu, karena semuanya telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk janji dan jaminan-Mu atas hidup kami. Kami tenang bersama-Mu. Haleluya. Amin. Kita buka Filipi 4 ayat 10-20, Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri juga tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil,
ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menciptakan manusia pada hari terakhir. Setelah segala sesuatu yang diperlukan manusia itu tersedia, kemudian Ia menempatkan manusia di Taman Eden dan berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Binatang berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kejadian 1 ayat ke-28. "Dan lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu." Kejadian 1 ayat ke-29. Bapak, Ibu, Saudara, melalui semuanya ini kita diingatkan akan bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, Tuhan menyediakan. Jadi bukan tanpa alasan jika Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6 setelah tumbuhan, hewan, dan musim diciptakan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, bahkan sebelum manusia itu tahu itu adalah kebutuhannya. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan sumber daya alam untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Tuhan juga menyediakan udara segar untuk kita hidup setiap harinya. Itu sebabnya jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak mempedulikan. Tuhan itu pilih kasih kepada anak-anaknya. Kepada yang satu diberikan kelimpahan, sementara kepada yang lain diberikan kesusahan. Bahkan ada banyak orang berkata, mereka tidak pernah mengalami apa yang namanya mujizat. Saat ini izinkan saya menyadarkan setiap kita bahwa ketika kita bangun pagi tadi dan kita mendapati kita masih bernafas, itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita hari lepas hari. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menjamin. Firman Tuhan berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Tuhan memberikan gambaran tentang burung di udara dan bunga bakung di padang dipeliharanya. Terlebih-lebih manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Kita bisa baca itu di Kejadian 1 ayat 26. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak perlu khawatir akan hidup ini, sebab Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Yang ketiga, menaburlah. Hidup berkelimpahan adalah salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan atas hidup umatnya. Agar kita tidak mengalami kekurangan, hal yang firman Tuhan ajarkan kepada kita adalah menabur. Berilah, maka kamu akan diberi.
suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Lukas 6 ayat 28. Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan atas hidup kita adalah hidup yang diberkati. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkata bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik. Firman-Nya berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah, kita punya Bapa yang selalu menyediakan. Tak akan ku khawatir jalani hidupku, sebab Bapa memeliharaku. Tak akan ku takut hadapi semua, sebab Dia besertaku. Burung di udara yang tiada menabur, namun tak berkekurangan. Terlebih anaknya yang selalu berharap hanya pada Bapa. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti kebenaran ini, mengapa kita harus hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran? Kita punya Bapa yang selalu mengerti, Bapa yang selalu peduli, Bapa yang selalu memelihara kehidupan kita. Sehingga atas dasar apa kita merasa takut dan khawatir akan hari esok kita? Dia tidak pernah membiarkan kita menghadapi segala sesuatunya sendiri, sebab Dia selalu ada bersama dengan kita. Mari sekali lagi jadikan ini pengakuan iman kita. Tak akan ku khawatir jalani hidupku, sebab Bapa memeliharaku. Tak akan ku takut hadapi semua, sebab Dia besertaku. Burung di udara yang tiada menabur, namun tak berkekurangan. Terlebih anaknya yang selalu berharap hanya pada
ada Bapa, Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Takkan pernah dibiarkan, takkan pernah dilupakan. Selamanya penyertaannya sempurna, pemeliharaannya sempurna. Selamanya kami percaya manusia tidak berkuasa untuk menetapkan satupun langkah dalam hidup. Itu sebabnya Tuhan, kami berserah sepenuhnya hanya kepadamu, karena Engkau tahu jauh lebih baik daripada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sadar kami tidak akan pernah melangkah setapak pun tanpa-Mu Tuhan. Setiap saat kami merasa takut, bahkan kami tidak yakin apa yang kami takuti. Tetapi hal itu sungguh nyata. Mungkin ketakutan itu adalah kebimbangan akan masa depan kami, karena kami melihat dan mengamat-amati akan apa yang akan terjadi dan apa yang sedang kami alami. Karena kami melihat keadaan di sekeliling kami yang begitu mencekam dan sangat menakutkan. Karena kami merasa akan angin kencang badai kehidupan yang seakan ingin menelan kami dalam geloranya. Bahkan kegagalan masa lalu kami juga memperberat langkah kami untuk menggapai masa depan kami. Sekalipun kami sudah mendengar kisah tentang bagaimana Engkau telah mengambil alih situasi, bahkan di mana orang menganggapnya itu sebagai sebuah musibah, Engkau sanggup untuk membalikan keadaannya, bahkan menjadikan semua itu kebaikan bagi orang yang percaya dan berharap kepadamu Bapa. Seumur hidup kami hanya percaya dan berharap kepadamu. Kami lepaskan semua ketakutan dan kekhawatiran kami. Kami letakkan di tangan-Mu Bapa. Jadilah pada kami hanya seperti yang Kau ingini. Mari semua kita sama-sama katakan,